ya. Tabrak-tabrak masuk, rapper kampung tabrak masuk. Meski jauh jarak pandang, coba sedikit mengamuk. Kuciptakan lirik dan beat, secepat kilat tapi tak sempit. Berdiri tegar walaupun sulit, tak mampu bersaing silakan pamit. Ya, oke gas, tambah 2, torang gas. Selamat sore untuk pertama kami ucapkan terima kasih buat Ibu karena sudah mau berkenan jadi narasumber kami kali ini. Perkenalkan kami mulai kelas 10 dari SMA Santo Thomas 2 Medan. Nama saya Milan Andres Sebuah. Nama saya Antik. Nama saya Nicholas Payung. Nama saya Richard Sulagi. Jadi kami di sini dalam rangka ingin melakukan penelitian yang berjudul dampak pemakaian narkoba di kalangan remaja. Ini tugas kami dari tugas mata pelajaran sosiologi. Nama dulu mata pelajarannya Ibu Elia Mani. Dan kami dari kelompok 7 sosiologi MB11. Jadi kali ini kami akan memberikan beberapa pertanyaan, Bu. Wah, berkenan. Silakan. Baik, sebelumnya saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Krista Denmark Tagalu. Jabatan saya saat ini adalah Asisten Kontrol Adiksi Penyelia BDNP Sumatera Utara. Baik adik-adik, saya senang kalian bisa datang bersama dengan kami. Saya berharap adik-adik juga setelah mengetahui nanti apa hasil yang kalian pertanyakan dari kami, kalian menjadi duta-duta anti narkoba setidaknya di lingkungan sekolah. Ya, baik silakan. Baik, kami akan mulai pertanyaan pertama. Apa sih Bu yang dimaksud dengan narkoba itu? Baik. Itu ya pertanyaan. Ya. Baik. Sebelumnya saya mau tanya kepada adik sekalian. Pernah mendengar narkoba kah sebelumnya? Sering. Pernah. Sudah mengenal zatnya atau sudah ada yang nyicip? Belum. Baik. Narkotika itu adalah narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, narkotika sendiri adalah obat atau zat yang berasal dari tanaman yang merupakan asli ataupun sintetis. Artinya, bisa tanaman asli seperti ganja atau sintetis yang sudah diekstrak. Kemudian, itu dapat digunakan menyebabkan penurunan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, sehingga lama-kelamaan menimbulkan ketergantungan. Dan itu akan bisa kalian dapat di undang-undang narkotika, undang-undang narkotika yang ada di saat ini. Nah, golongan-golongan narkotika sendiri ada 3 golongan. Golongan 1, narkotika yang digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian berarti ya. Golongan 2, yang dipergunakan untuk obat. Makanya seringkali misalnya kamu minum obat batuk, itu ada pseudoephedrine yang menyebabkan rasa ngantuk. Karena kalau batuk-batuk itu kan sakit, akhirnya kita ditenangkan lalu kita bisa istirahat tidur kan. Nah, golongan 3 yang digunakan untuk terapi, dan ini akan menyebabkan potensi ketergantungan ringan. Contoh kodein, kalau kita mau cabut gigi, disuntik dulu belum? Kalau enggak kan sakit kan, disuntik dulu kan di gusinya. Tapi kan sesaat setelah hilang itu bisa dicabut kebasnya setelah selesai. Kan nggak sampai berjam-jam ya, 5 jam 1 jam paling lama. Nah, psikotropika sendiri zat atau obat alami yang bukan narkotika tapi berkhasiat psikoaktif, sehingga SSP, susunan saraf pusat kita, menjadi adanya perubahan perilaku dalam setiap tindakan kita dan akan lama-lama menyebabkan gangguan aktivitas mental yang berarti. Ikut Dampak dan bahaya narkoba bagi kesehatan tubuh. dampak dan Bahaya narkoba bagi kesehatan tubuh. Kalau seseorang makan obat, sembuh atau tidak? Sembuh. Oh, kalau dimakan, nggak benar nggak? Lalu nggak mau makan obat, tapi mau sembuh, gimana caranya? Ya kan? Oke. Kalau tubuhnya sering-sering dimasuki zat yang katakanlah zat yang
beracun lah ya, udah gampang ngomongnya ya, beracun. Fisiknya terganggu nggak? Terganggu ya. Dampaknya dalam penggunaan narkotika adalah penurunan daya ingat, karena yang diserang rata-rata dari penggunaan narkotika adalah SSRI, susunan saraf pusat. Contoh, ganja. Ganja golongan depresan. Depresan menurunkan kemampuan daya ingat. Makanya kalau yang kalian lihat banyak di pinggir jalan itu yang sampai makan dari tong sampah, ngorek-ngorek, rambutnya sampai gimbal, ada ya? Ada, pernah lihat ya? Nah itu rata-rata menggunakan ganja karena dia menjadi malas, badannya bau, malas, namanya depresan, malas bergerak, malas aktif dia. Oke, kemudian kalau untuk yang namanya sabu, sabu adalah stimulan. Stimulan itu meningkatkan gairah, kita lebih bersemangat, dan aktif dia, aktif banget. Nah, kalau pakai sabu, dia lebih semangat, tapi saat biusnya habis, dia down, dia lemah. Nah, setiap jenis dari narkoba punya efek masing-masing dalam tubuh. Itu salah satunya tadi saya bilang ganja, kemudian apa tadi sabu, ya. Nah, yang dari keseluruhan itu masih 2 jenis yang kalian tahu. Pernah dengar Inex, Epipide? Kalau ngedugem, lupa hiburan, yang pakai pil, ekstasi, jangan pakai itu ya nak. Ini dia. Apa dia jingkrak-jingkrak? Yang lampu kelap-kelip itu. Nah, di diskotik. Jingkrak-jingkrak dia di situ. Itu dia pakai Inex, Epipide. Dia semangatnya loncat-loncat. Tapi setelah itu letih nggak badannya? Saat pakai sabu dia nggak letih, itu habis obat biusnya. Kita olahraga aja letih nggak setelah duduk istirahat, udah bisa lari apa ini? Capek nggak kaki ini? Itu masih standar ya. Kalau pakai itu, Inex, jadi setiap zat pasti mempunyai efek samping yang berbeda-beda dan tergantung toleransi tubuh menerimanya. Tapi pada dasarnya efek keseluruhan adalah gangguan mental akan sangat terganggu karena yang dirusak rata-rata ini ya, gangguan mental akan sangat terganggu ketika orang menggunakan narkoba. Efek dalam tubuh tergantung jenis zat yang dipakai. Tugas di bawah ini ya. Setiap jenis zat narkoba yang disalahgunakan mempunyai efek berbeda. Nanti boleh kalian searching kalau dia pakai kokain, pakai sabu apa efeknya. Tapi pada dasarnya seluruh narkoba yang dipakai akan mengganggu mental perilaku dan pemikiran, pola pikir seseorang. Paham sampai situ? Dan otomatis gangguan kalau otaknya udah rusak, kan yang mengatur keseluruhan kita otak ya. Lihat kanan, siapa yang nyuruh? Dengan saya pusat. Rekam ini siapa yang nyuruh? Otak. Dengarkan kata dia bilang ke telinga, siapa yang ngatur? Otak. Kalau otaknya terganggu karena dirusak oleh zat tadi, pasti keseluruh rangkaian kegiatannya, aktivitasnya, pola perilakunya akan terganggu. Kalau untuk jenis zatnya nanti kamu cari, Pak ini apa? Tapi keseluruhan adalah efek penggunaan narkotika yang berkelanjutan akan mengganggu pola perilaku bagi penggunanya sehingga kesehatan mentalnya pun akan terganggu. Berarti kalau tiba-tiba kayak orang yang biasa dari kecil dia udah baik-baik aja, tiba-tiba ketika udah gede tiba-tiba temperamen, ada kemungkinan Bisa jadi. Kenapa? Dan makanya pada saat mereka nanti punya masalah, itu yang membuat mereka down, jatuh penggunaan narkotika, makanya jadi temperamen. Ya, oke, bisa dilanjut. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja? Yang pertama
pertama, yang paling utama dan paling pertama adalah kurangnya perhatian orang tua. Satu. Jadi kenapa seorang remaja itu jatuh dalam penggunaan narkoba? Itu karena kurangnya pola asuh, perhatian. Mungkin saja orang tuanya sibuk bekerja sehingga tidak lagi memperhatikan komunikasi yang baik dengan anaknya. Contoh, kamu pulang sekolah biasa jam 2, jam 3. Nah, orang tua pulang jam 9 malam, emang dia tahu kau pulang jam berapa? Enggak kan? Akhirnya dia pokoknya tahunya kamu pulang sekolah, udah pulang, udah pada dia nggak tahu pada di mana. Contoh. Jadi yang pertama adalah kurangnya perhatian dari orang tua atau anggota keluarga. Jadi jangan salah keluarga saja, orang tua aja. Kurangnya perhatian orang tua dan anggota keluarga yang ada di dalam satu rumah. Yang pertama. Yang kedua, kenapa remaja jatuh dalam penggunaan narkotika? Apa namanya ya? Perceraian orang tua. Ya, broken home. Kalau orang tuanya sudah bercerai, pasti pola asuhnya kan timpang. Biasanya mamanya yang merepetin dia, bapaknya yang lain, berarti kan seimbang. Benar ya Put ya? Mamamu cerai, bapakmu diem aja kan mau mana? Tuh. Lalu seimbang nggak seimbang kan? Tapi dengan adanya kalau tadi udah broken home, itu akan mempengaruhi si anak ketika dia melewati masa-masa para remaja dan remajanya. Yang ketiga, lingkungan remaja tadi berada. Artinya sudahlah nggak kuat di rumah mendukung, lingkungan di tempat yang tidak terkontrol sehingga dia akan mudah jatuh. Jadi ajakan teman dia tidak mampu untuk menolong. Itulah kenapa seorang remaja bisa jadi penggunaan narkotika. Yang pertama pasti adalah dukungan keluarga. Ketika seorang anak jatuh, kita tahu anak sakit, kita langsung bawa berobat, pasti dia cepat sembuh dong. Ya, jadi ada 3 hal yang pertama tadi apa? Iya, cara mendidik. Dia perhatian mungkin, tapi nggak mendidik yang benar. Jadi kalau kita bilang kurang, tidak murni ya hari ini. Jadi yang paling nanti kalian buat di kalimat itu adalah pola asuh dari orang tua. Pola asuh yang salah ada juga loh. Jadi pola asuh dari orang tua kurang. Yang kedua, dukungan, perhatian dari orang tua dan anggota keluarga. Oke. Yang ketiga, lingkungan yang tidak kondusif. Contoh aja, lingkungan juga mempengaruhi. Kalau kau tinggal di semua kayak di Jerman 15, dari lingkungan A sampai dan 10 semuanya tiap rumah pengguna narkotika, kau kan nggak kondusif tinggal di situ kan? Kayak lingkungan kamu kubur. Nah, kamu masuk aja udah di pintu dari pala. Kamu mau pakai ini atau kau kesalahan kamu? Dipaksa kan? Kenapa anak remaja bisa jatuh? Lingkungan yang tidak kondusif. Kalau misalnya ini kan syukur, puji Tuhan kalian sekolah di Santo Thomas, berarti kan pada dasarnya keluarga kalian kan menengah ke atas, ya kan? Nah kalau kamu ditaruh di sekolah yang pagi sore, udah masuknya sore, banjir pula, apa enggak mampus? Yang ada di situ anak-anak yang mohon maaf, anak berandalan. Jadi syukurin kalian menjadi kasih orang tua kalian sekolah di tempat-tempat yang seperti itu. Oke, bisa lanjut? Coba kalau misalnya ada orang yang nggak pakai narkoba terus dia dites itu ada dengan positif pakai narkoba itu kayak mana? Nah, berarti kan dicekokin. Dia kan nggak pernah pakai, tapi tiba-tiba dites positif. Dia ngetes siapa nih? Orang tuanya apa polisi? Ada beberapa hal. Kalau polisi yang tes bu, misalnya tahu Bisa jadi itu sudah menjadi rahasia. Ya, bisa jadi polisinya sudah bermain padahal nggak positif ya anaknya, tapi dibilangnya positif. Itu kan memang polisi. Tapi kalau dia bukan polisi, ternyata dikatakan dia apa tadi kamu bilang? Dites positif, padahal dia nggak pakai sama sekali. Nanti perlu di assessment. Dimohon berarti. Tidak mungkin dia tidak pernah memakai tapi dinyatakan positif. Maka dilakukan tindak lanjut assessment. Dan itu paling sering terjadi di sini. Saya nggak pakai, Bu, saya nggak pakai. Tapi hasilnya yang ditangkapi oleh orang tadi dites positif semua, tapi nggak ada.
hasilnya. Mereka bilang kamu nggak pakai Facebook, saya pakai dulu bu, bersetahun yang lalu bu. Tapi hasilnya masih 3 hari nampaknya. Kita lakukan asesmen, uji ulang, tanyain. Tes urin nggak lolos, tes rambut. Tes rambut nggak nilai dia bohong. Tes darah lah. Jadi ada tingkatan tesnya. Kalau sampai semuanya juga nggak ngaku tapi positif juga, udah tingkat dewa lah deh. Jadi kan misal kalau ada yang pakai narkoba itu cara BNN nanggulanginya kayak mana? Ini baru cantik nih kalau begini nih. Ketika seorang terindikasi menjadi salah satu korban penyalahguna, maka BNN akan melakukan rehabilitasi yang sebelumnya dilakukan asesmen. Asesmen lah yang menentukan nanti apakah seorang korban penyalahguna itu mengalami ketergantungan ringan, sedang, atau berat. Kalau ringan dan sedang bisa kita lakukan rehabilitasi rawat jalan. Kalau berat kita lakukan rehabilitasi rawat inap. Itulah salah satu hal yang dilakukan oleh BNN, mengupayakan agar seorang korban penyalahguna menjadi pulih dan abstinen seumur hidupnya. Kalau itu contohnya di kalangan remaja terjadi, apakah remaja juga harus direhabilitasi? Ya, rehabilitasi tetap dilakukan ketika seorang terindikasi menjadi korban penyalahguna. Persoalannya kan rehabilitasi ada 2, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Kalau medis kita kirimkan ke rumah sakit untuk dilakukan rawat jalan atau rawat inap. Berarti perlu penanganan obat. Kalau rehabilitasi sosial itu yang dilakukan oleh BNN. Rehabilitasi sosial ada 2. Rehabilitasi rawat jalan dan rehabilitasi rawat inap. Kalau dia tadi remaja karena masih sekolah dan penggunaannya masih sedang dan ringan dan sedang, rehabilitasi berjalan, tapi rehabilitasi rawat jalan yang dia lakukan konseling datang rawatan setiap minggunya sesuai dengan kebutuhan si klien, si pasien. Tetap berjalan rehabilitasinya, tapi kan dia tidak diinapkan, tinggal datang dia kunjungan. Makanya di kantor selalu kami orang datang kunjungan. Tapi dalam posisi dia waktu sedang rawat jalan itu, apakah dia masih bisa melanjutkan studinya? Tetap sebagai bisa, pelajar? tetap bisa karena kita layanannya setelah dia selesai pulang sekolah. Jadi kita waktunya fleksibel dengan si pasien tadi. Seorang remaja yang penggunaan itu waktu kita fleksibel. Ketika dia sudah selesai dengan jam-jam sekolah, jam kegiatan, dia akan didampingi oleh keluarganya untuk datang rawatan ke BNN. Setelah itu kembali lagi kepada keluarga. Jadi semua rangkaian kehidupan sekolahnya berjalan dengan baik. Aktivitas sekolahnya berjalan dengan baik dan layanan kesehatannya serta layanan pemulihan narkotikanya juga berjalan. Jadi beriringan dia. Tapi dengan itu tadi tetap dengan dukungan keluarga yang penuh. Karena seorang remaja adalah remaja yang labil. Ya, labil sekali. Jadi perlu ada dukungan yang kuat dari setiap keluarga. Kalau contoh pelayanannya kayak mana? Ngobatin remaja tadi sambil rawat jalan. Nah, layanannya konseling. Konseling itu dilakukan kan setiap kali waktu ada konseling. Konseling ini gunanya untuk merubah mindset. Pada dasarnya rehabilitasi itu adalah untuk mengubah mindset, pola pikir seorang pecandu, seorang pengguna, seorang pemakai, seorang penyalahguna, ya, merubah pola pikir dengan metode-metode yang ada pada kita. Jadi tidak menggunakan obat, dia menggunakan metode-metode. Ada metode yang namanya metode CBT, cognitive behavior, jadi merubah pola perilaku. Ada namanya metode MI, motivational interviewing, kita berikan kepada dia. Dan kita juga melihat masalah anak ini apa. Jadi kita mengidentifikasi dulu masalah si anak. Bisa saja dia jatuh ke dalam narkotika karena pola asuh yang salah, atau mungkin KDRT di rumahnya antara ayah dan ibunya, atau adanya perbedaan kasih sayang. Sehingga itu yang kita lihat dulu, kita konseling anaknya. Tidak menggunakan obat, tapi menggunakan metode terapi dengan mengidentifikasi pokok permasalahan si anak remaja tadi, kenapa sampai jatuh ke dalam penggunaan narkotika. Jadi habis di konseling gitu bisa hilang bukti terindikasi narkoba. Oke. Tes urin hanya bisa nampak 3 sampai 1 minggu setelah kamu menggunakan. Setelah itu, kalau seorang remaja tadi tidak lagi pernah menggunakan narkotika, tidak menggunakan narkoba, maka tidak akan pernah terdeteksi lagi
di urinnya, di air seninya. Nah, dengan adanya konseling kita berharap dengan memberi pemahaman kepada si anak efek zat yang digunakan akan mengganggu perilaku dia, kemudian kita cuma menyelesaikan permasalahannya, kita juga memberikan komunikasi yang baik antara dia dengan orang tuanya, dengan keluarganya, maka kita berharap dia bisa akan lebih tahan mental dengan lingkungan sekolah, mungkin lingkungan tempat tinggal di mana dia berada, dan bahkan mungkin masalahnya dia bisa akan semakin diperkecil dengan adanya komunikasi yang baik kepada orang tuanya. Oke, lanjut. Banyak ya pertanyaannya. Ini ada sekitar 2 lagi. Apakah ada hubungan yang rinci antara pola asuh orang tua dengan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja? Siap, sangat-sangat rinci sekali penggunaan itu, sangat, ya, sangat-sangat sekali. Dukungan orang tua, pola asuh orang tua dalam pendampingan masa remaja sangat penting. Kenapa? Kekuatan seorang remaja selain dengan sedang mencari jati dirinya, dia perlu adanya dukungan yang kuat dari orang tuanya. Nah, dukungan yang kuat ini harus mereka dapat yang pertama sekali dari keluarga. Karena pendidikan di awal dimulai dari keluarga. Kalau pendidikan pola asuh yang salah di keluarga, itu akan berimbas kepada kehidupan sosial lingkungan si anak tadi, di mana dia berada. Contoh aja, kalau misalnya di rumah, misalnya papanya sering lempar barang kalau marah, kamu juga pada saat di sekolah kamu marah sama temanmu, kok pasti lempar barang. Like father, like son. Apa yang kamu lihat dari orang tua itu kan kau tiru. Jadi kayak tadi pertanyaan apa tadi, boleh diulang? Pola asuh? Pola asuh. Ada hubungan yang rinci antara pola asuh orang tua dengan upaya pencegahan. Rinciannya, pola asuh akan mempengaruhi apa tadi? Yang paling bawah? Lupa saya. Pola asuh, rincian? Upaya pencegahan. Oke. Pola asuh sangat berhubungan dengan upaya pencegahan seorang remaja memakai. Dengan pola asuh yang baik, maka seorang remaja akan sangat minim jatuh ke dalam penggunaan narkotika. Dan pola asuh dan dukungan keluarga yang sangat mendukung akan sangat mencegah seorang remaja untuk kembali menggunakan narkotika. Kalau seorang remaja jatuh pakai narkoba, dengan adanya pola asuh dan komunikasi efektif dari orang tua, komunikasi yang asertif dari orang tua dan keluarga, ini akan membangun dia menjadi manusia yang lebih baik dalam hal pemulihannya, sehingga mencegah dia untuk kembali jatuh ke penggunaan zat yang sama, atau mencegah dia untuk sama sekali tidak pernah pakai narkoba. Kan? Ini untungnya kalian ini anak-anak yang baik dari orang tua. Kalau enggak kalian jatuh juga. Jatuh juga, percayalah. Benar nggak saya bilang? Iya. Kalau bapaknya di rumah mamanya diam aja, nggak ada komunikasi. Di sekolah pun kok jadi kayak gitu ya, anaknya diam aja. Gak lah ya. Itu nampak ya. Oke? Ada lagi? Oke, bisa pertanyaan terakhir. Bacakan Putri. Bu, Nggak bagaimana nampak wajahmu. Sini, gini, nggak nampak wajahmu. Oke, siap. Lanjut. bagaimana cara pihak BNN membantu seseorang yang kecanduan narkoba? Saya sebutkan di awal bahwa BNN itu akan melakukan upaya-upaya supaya para korban penyalahguna, para pemakai narkoba, para pecandu narkoba pulih dan produktif. Nah, caranya BNN yang paling elegan dan yang paling sedang dilakukan sekarang paling elegan adalah dengan rehabilitasi. Cara BNN mengatasi pecandu narkoba dengan melakukan rehabilitasi. Karena kita harapkan dengan adanya rehabilitasi dan pasca rehabilitasi, jadi ada kelainan pasca namanya. Adanya rehabilitasi dan pasca rehabilitasi, kita berharap seorang pecandu akan menjadi pulih dan abstinen serta berfungsi sosial.
Jadi ada 3 motonya. Ketika seorang sudah tidak lagi menggunakan, dari pecandu bukan dirubah, seorang pecandu ketika direhabilitasi akan mengalami 3 hal: pulih, produktif, berfungsi sosial. Ya, cara BNN mengatasi pecandu dengan rehabilitasi dengan tujuan. Jadi kita terus ya, BNN mengatasi pecandu dengan cara rehabilitasi dengan tujuan seorang pecandu menjadi pulih, produktif, berfungsi sosial. Apa artinya pulih? Sama sekali tidak pakai lagi, abstinen dia seumur hidupnya. Oke, pulih ya, bukan sehat, pulih. Kemudian dia produktif. Seorang pecandu diharapkan bisa bekerja lagi, karena para pecandu malas bekerja. Tapi kalau udah nggak pakai kan dia semangat kerja, produktif kan, bisa berkarya. Berfungsi sosial. Rata-rata para pecandu temperamental, emosional, dan dia tidak diterima di lingkungannya. Ketika sudah tahu dia adalah korban penyalahguna, apalagi kalau udah masuk sebagai ex-napi, penjara karena narkotika. Kalau berfungsi sosial berarti dia bisa berkomunikasi dengan baik di lingkungannya, diterima dengan baik di lingkungannya, mau di lingkungan rumah, mau di lingkungan pekerjaan, mau di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan masyarakat. Jadi itu namanya berfungsi sosial. Dia sudah bisa berinteraksi, nggak ngurung diri, nggak selalu curiga lagi sama orang. Kalau pada pecandu biasanya dia selalu curiga, aku diomongin ini, padahal nggak yang ngomongin dia. Iya kan? Oh, aku mau dibunuh ini, nggak yang dibunuh dia. Tapi dia berhalusinasi sendiri. Dia kan nggak berfungsi sosial kan? Kalau sering dia merasa, ada seorang pecandu yang merasa dia kesunyian di tempat keramaian. Tapi saat dia kesunyian di tempat keramaian, ini rame, tapi dia merasa sunyi. Ada, bukan enggak ada, banyak. Lalu dia pada saat itu merasakan supaya dia nggak usah sunyi, dia apain? Pakai kan dia, pakai narkoba kan. Nah, jadi tadi yang perlu adalah bagaimana cara BNN mengatasi, dengan cara mengatasi pecandu dengan cara rehabilitasi dengan tujuan seorang pecandu menjadi pulih, produktif, dan berfungsi sosial. Tujuan utamanya BNN. Baik Bu, tadi Ibu menjelaskan ini 3 hal. Ya, 3 hal itu tadi kan. Sebelum terjadi, seorang pecandu ini pasti adalah istilah yang dikatakan dalam dunia narkoba ini sakau ya. Kalau bilang dari mulut ke mulut kan ada istilah. Nanti orang pecandu akan sakau. Sakau, ya kan, sakau ya. Jadi apa yang maksudnya sakau gitu? Iya. Ya. Kalau bahasa pasaran ya biasanya dia bilang sakit karena dikau. Enggak juga sebenarnya. Itu cuman ece-ece. Sakit karena dikau. Ya itu kepanjangan main-main. Sakau itu adalah efek putus zat. Ketika dia memakai zat sangat lama, lalu suatu saat biasa dia memakai tiap hari, lalu dia tidak pakai pada hari itu karena mungkin nggak punya duit. Saat itu nggak ada duit, mau beli sabun, hari itu aja punya duit dia. Kemudian saat dia mau pakai lagi nggak kondusif, ada istrinya di rumah, ada mamanya, ada anak, nggak pakai kan, putus zat dia. Putus zat hari itu, padahal tiap hari nagih nih, tiap hari kita haus. Ini aku lagi haus nih, ngacak terus kan, haus kan, sakaunya ini tuh orang aku lagi sakit. Nah, kalau orang pengguna narkoba, sakau itu ketika gejala putus zat muncul, itu namanya sakau. Gejala putus zat muncul, contoh demam, itu sakau dari pengguna. Paling sering meriang dia, menggigil dia, meriang, kayak orang yang kena hujan yang apa tiba-tiba meriang, itu sakau. Jadi sakau itu adalah gejala putus zat yang timbul dari pemberhentian zat. Kalau singkatan tadi cuma main-main gitu ya, saya bilangnya jangan nggak mungkin di mana kalau itu sakau saya nanti kau itu. Gejala putus zat yang muncul ketika seorang pecandu memberhentikan penggunaannya. Berarti setiap pecandu yang akan dimasukkan ke rehabilitasi pasti akan mengalami sakau? Tidak. Belum tentu. Tergantung toleransi tubuh. Ada orang yang nggak perlu sakau karena bisa stabilitas tubuhnya aman. Jadi kan sama kayak misalnya ada orang cuma rintik-rintik aja kena hujan, bisa kepalanya. Ada orang kena hujan selebat-lebatnya, jungkir balik pun nggak sakit karena ada daya tahan tubuhnya. Jadi sakau muncul ketika daya tahan tubuh seseorang tidak kuat untuk efek putus zat.